Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gergisoper. Oke, pada video kali ini seharusnya gue bahas light novel Konosuba. Tetapi ada isu-isu mengenai strike dari beberapa channel besar. Dan salah satu channel besar sudah jadi korbannya, kalian tahu mungkin. Dan dengan adanya isu tersebut, gue dengan berat hati memutuskan untuk menutup sementara pembahasan mengenai light novel Konosuba dulu ya. Gue berharap banget kalian bisa mengerti keadaan ini. Dan kita doakan ya, semoga masa-masa kritis seperti ini cepat berlalu dari YouTuber Indonesia. Oke deh, sekarang gue akan membahas tentang web novel Kage no Jutsu Yakuza ni Narutakute. Dan pada part kelima ini, cerita akan berfokus kepada Sid Kageno dan Claire Kageno. Cerita juga akan berfokus kepada Queen of Blood yang sedang ingin diburu oleh Sid dan juga Claire. Oke deh, gimana ceritanya? Langsung aja menuju pembahasannya. Cerita pun dimulai dari karakter Sid dan Claire Kageno yang selesai makan malam. Saat itu, ketika Sid ingin membayar makanannya, tiba-tiba saja para pegawai restoran itu mengatakan bahwa makanan yang telah disediakan kepada mereka berdua tidak dipungut biaya sepeser pun. Di sini, Sid pun memaklumi hal itu, karena mungkin hal itu adalah perintah dari Gama selaku pemilik dari restoran itu. Tetapi ada kemungkinan lain, makanan itu gratis mungkin karena Claire adalah juara dari festival God of War. Mereka berdua pun berjalan melewati lorong kota, dan kebetulan saat itu sudah melewati jam malam. Jadi seharusnya, para murid akademi seperti mereka dan beberapa warga biasa tidak bisa berkeliaran begini. Namun nampaknya Sid dan Claire telah meminta izin kepada akademi agar mereka bisa pulang setelah jam malam. Jadi sepertinya tidak masalah bagi mereka untuk berkeliaran di lorong kota saat melewati jam malam seperti ini. Saat perjalanan, Sid pun mengatakan bahwa sepertinya bulan kelihatan lebih merah pada malam ini. Menanggapi hal itu, Claire pun mengatakan bahwa apa masalahnya jika bulan kelihatan lebih merah pada malam ini. Karena memang bagiku, bulan terlihat seperti malam pada biasanya. Mendengar tanggapan itu dari Claire, Sid pun menjawab, ya mungkin tidak ada masalahnya jika bulan terlihat lebih merah, biru, ataupun warna yang lain. Walaupun mengatakan hal itu, di sini Sid merasa bahwa ada hal yang tidak beres pada malam ini. Karena udaranya juga terasa lebih dingin dibandingkan malam sebelumnya. Setelah beberapa lama, topik obrolan mereka pun berubah ke pemburuan vampir, Ratu Darah atau Queen of Blood yang akan mereka jalani dan rencanakan. Di sini, Claire mengatakan bahwa vampir leluhur itu telah menyebabkan insiden di luar kota Outlaw City, dan hal itu membuat resah pemerintah setempat. Jadi mereka memutuskan untuk memberikan perintah langsung kepada Guild Swordman Magic untuk memburu vampir leluhur yang meresahkan itu. Claire juga mengatakan bahwa semua party yang berada di Guild Swordman Magic itu memiliki ego yang sangat besar, sehingga membuatnya tidak tertarik untuk bergabung dalam pemburuan ini dengan mereka. Namun, di sini, Claire nampaknya telah membuat kesepakatan dengan putri dari Panglima Ordo Knight. Jadi kemungkinan ketika Sid dan Claire bisa menyelesaikan pemburuan ini, maka mereka akan dipromosikan sebagai kesatria negara. Sid pun sangat senang ketika mendengar cerita dari kakak perempuannya itu yang sangat bersemangat. Namun tiba-tiba saja, hembusan angin membawa bau darah yang dapat tercium dengan jelas kepada mereka berdua. Di sini, Claire dan Sid pun menghentikan langkah kakinya dan menatap ke sebuah lorong yang gelap di sela-sela kota itu. Claire pun mengatakan bahwa Sid harus tetap berada di belakangnya saat mereka memasuki lorong itu. Di sini, Claire dan Sid pun memutuskan untuk memasuki lorong itu dengan penuh kehati-hatian. Dan setelah beberapa saat, mereka mendapati sosok hitam yang nampaknya sedang memakan sesuatu di ujung lorong tersebut. Melihat hal itu, Claire pun sedikit menjerit dan menghunuskan pedangnya ke arah sosok hitam itu. Dan nampaknya sosok hitam itu juga telah menyadari kehadiran Claire dan Sid.
Jadi ia pun berbalik untuk menunjukkan dirinya di hadapan kakak beradik itu. Sosok itu ternyata adalah seorang ghoul, yaitu bawahan dari vampir. Dan tentu saja, Claire tidak bisa tinggal diam setelah melihat ghoul itu memangsa seorang manusia. Claire pun dengan cepat melancarkan serangannya untuk memotong tubuh dari ghoul tersebut. Namun tak disangka, walaupun tubuh ghoul itu sudah terbelah menjadi dua, ia masih bisa bergerak untuk menyerang balik Claire. Di sini, Claire pun sangat histeris ketika ghoul itu memegang kedua pundaknya dengan tubuh yang terbelah. Saat itu juga, Claire tidak mau mengambil resiko, dan kemudian ia langsung memotong kepala dari ghoul itu. Dan pada akhirnya, ghoul itu pun berhasil ditaklukkan oleh Claire. Setelah mengalahkan ghoul itu, Claire pun berbalik dengan muka yang sedih. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat khawatir jika suatu saat nanti dirinya akan menjadi ghoul juga. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Sid menjadi terkejut. Claire pun melanjutkan perkataannya bahwa dulu sebelum Sid masuk ke akademi, Claire pernah menemukan memar berwarna hitam di punggungnya. Namun, setelah beberapa hari, memar itu pun hilang. Aku pikir itu hanyalah sebuah tanda biasa, tetapi setelah melihat ghoul ini, aku merasa suatu hari nanti aku juga akan menjadi ghoul seperti ini. Claire pun mengatakan hal itu dengan muka yang histeris. Menanggapi hal itu, Sid juga mengatakan bahwa pastinya kau akan baik-baik saja, Nesan, karena memar itu sudah hilang dan sembuh sekarang. Sid pun mengatakan hal itu dengan wajah yang penuh keringat, tanda bahwa ia juga sangat khawatir dengan kakak perempuannya itu ketika ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi ghoul. Namun, tiba-tiba saja, Claire pun memiringkan kepalanya dan mengatakan bahwa tentu saja hal itu adalah kebohongan yang kubuat untuk menjahilimu. Claire pun mengatakan hal itu dengan wajah yang sangat menjengkelkan dan sangat mengejek Sid, tanda bahwa ia puas telah mengerjai adik kecilnya itu. Mendengar hal itu, di sini Sid pun merasa ingin memukul kakak kesayangannya itu. Namun dengan cepat, Claire pun juga berkata bahwa candaan itu juga sebuah pelajaran bagi Sid. Karena memang aku tidak bisa selamanya ada di dekatmu, Sid. Jadi, kau harus lebih kuat juga, Sid. Jika suatu hari nanti, aku sudah tidak ada lagi untuk melindungimu. Mendengar hal itu, Sid pun memaklumi sikap kakaknya itu dan mengatakan bahwa ia akan menjadi lebih kuat lagi dan berbalik untuk melindungi kakaknya. Lalu, setelah mengatakan hal itu, Claire pun mengatakan bahwa kita harus melaporkan kejadian ini kepada kesatria yang sedang berpatroli. Ia juga berlari untuk segera melaporkannya. Sementara Sid hanya terdiam dan menatap bulannya agak kemerahan di malam itu. Panel cerita pun berubah ke sebuah malam berikutnya. Saat itu, dalam kamar asrama, Beta sedang memberikan laporan berkalanya kepada Sid. Di sini, Sid pun dengan seksama mendengarkan laporan dari Beta. Namun sambil mendengarkan laporan itu, Sid juga memikirkan tentang kata-kata dari kakak perempuannya itu, yang mengatakan bahwa ia harus menentukan pekerjaan untuk membangun masa depannya. Di sini, Sid pun mulai berpikir bahwa semestinya selama ia memiliki uang, maka pekerjaan apapun akan ia tekuni sebagai Sid Kageno. Karena memang saat ini Shadow Garden terus memimpin perekonomian dunia melalui Mitsugoshi Group. Dan dalam kota Alexandria, sudah ada pengembangan mesin uap yang direncanakan untuk diproduksi secara massal dan diperjualbelikan. Jadi nampaknya tidak masalah jika ia menjadi penjaga gerbang, pengawal, ataupun penjaga dari penjara. Karena pada akhirnya ia bisa memiliki uang dari Shadow Garden. Setelah beberapa saat, Beta pun menyelesaikan laporan berkalanya kepada Sid. Di sini, Sid sedikit memuji Beta karena ia mampu menuliskan dan menjelaskan setiap laporannya dengan baik. Mendengar pujian dari tuannya itu membuat Beta sangat senang. Saat itu juga,
Sid menjelaskan rencana perburuannya ke Outlaw City dengan seksama, karena memang Sid merasa vampir leluhur kali ini akan sedikit merepotkan. Jadi ia memutuskan untuk mengutus Shadow Garden untuk memeriksanya terlebih dahulu. Di sini, Beta pun mengatakan bahwa ia akan melakukan tugas ini dengan sebaik mungkin. Dan ia juga mendoakan agar keberuntungan selalu menyertai tuannya dalam pertempuran kali ini juga. Pada akhirnya, Sid dan Beta pun menikmati segelas anggur sambil memandangi bulan yang agak kemerahan itu. Panel cerita pun berpindah ke Outlaw City, tempat vampir leluhur atau Queen of Blood berada. Ternyata di sana sudah ada Quinton dan Goldo. Sekedar mengingatkan, Quinton adalah karakter botak berpenutup mata yang dikalahkan Jemina saat turnamen God of War yang lalu. Sedangkan Goldo adalah karakter kesatria pirang yang dikalahkan oleh Jemina juga saat festival God of War yang lalu. Ternyata tujuan mereka datang ke Outlaw City adalah untuk memburu Queen of Blood itu. Namun tak disangka ternyata Outlaw City adalah tempat para gelandangan berkumpul, dan semua yang ada di sana hanyalah pemukiman yang kumuh. Quinton dan Goldo pun sempat ragu kalau Queen of Blood ada di sini. Namun mereka pun menarik perkataannya setelah melihat 3 kastil atau tower yang sangat besar yang berdiri di dekat kota itu. Dan mereka yakin itu adalah tempat dari Queen of Blood berada. Jika dilihat dari penampilan, bisa dibilang Quinto dan Goldo ini adalah karakter yang sangat berlawanan. Namun nampaknya setelah festival God of War telah selesai, keduanya memiliki sebuah kesamaan, yaitu kalah dari lawan yang sama, Jemina. Dan dengan adanya kesamaan itu, membuat mereka menjadi memiliki perasaan dan persepsi yang sama. Dan hal itu juga yang membuat mereka semakin bersahabat, sehingga sekarang mereka memutuskan untuk memburu Queen of Blood bersama-sama. Saat itu, mereka menyusuri Outlaw City saat matahari terbenam. Namun, semakin mereka berdua menuju pusat kota dari Outlaw City, ternyata semakin berubah juga kebudayaan yang ada di sana. Tak hanya bangunannya saja yang berubah, tetapi orang yang berjalan di kota itu juga bukan lagi gelandangan, tetapi basement atau manusia setengah binatang yang sedang mencari mangsa untuk disantap. Saat itu baik Quinton dan Goldo pun mengerti bahwa mereka harus terus berjalan sambil terus siap menarik pedangnya setiap saat untuk mengatasi serangan mendadak. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja semua perbedaan kebudayaan itu telah tercampur di bawah langit yang suram, yang sama. Dan mereka pun tahu bahwa saat ini mereka berdua telah memasuki wilayah dari Queen of Blood. Saat itu, secara misterius, ternyata sudah tidak ada lagi penduduk yang berkeliaran di sana. Namun, mereka berdua masih bisa merasakan aura dari makhluk hidup di dalam rumah-rumah yang mereka lewati. Saat itu juga mereka sudah semakin dekat dengan tower tempat tinggal dari Queen of Blood. Di sini, mereka pun melipat gandakan kewaspadaannya. Setelah sampai di depan gerbang tower itu dan hendak ingin masuk, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan suara yang menghentikan langkah kaki mereka. Ternyata itu adalah suara dari sosok undead yang mengatakan bahwa Quinton dan Goldo tidak lolos kualifikasi untuk memasuki tower ini. Undead itu juga berkata bahwa orang yang bisa masuk ke dalam tower ini hanyalah bawahan dari sang ratu, tamunya, dan orang yang benar-benar kuat saja. Menanggapi ucapan itu, Quinton pun berkata bahwa mereka berdua bukanlah bawahan atau tamu dari sang Queen of Blood. Namun, mereka adalah orang yang cukup kuat untuk mengukir kepala Queen of Blood. Undead itu pun tertawa setelah mendengarkan ocehan dari Quinton. Di sini, Undead itu pun mengatakan bahwa selalu lucu melihat orang bodoh menyombongkan diri mereka. Mendengar hal itu, Quinton pun sempat tidak terima setelah mendengar ejekan dari Undead itu. Lalu ia pun menyebutkan namanya
dan Goldo. Dan ia juga mengatakan bahwa kami berdua adalah kesatria hebat yang pernah mengikuti festival God of War. Setelah mendengarkan hal itu, Undead itu pun mengatakan bahwa dirinya adalah iblis putih, sang penjaga atau anjing penjaga dari Queen of Blood. Mendengar nama iblis putih, membuat Goldo sedikit mengingat sesuatu, namun ingatannya itu hanyalah samar-samar. Setelah itu, iblis itu pun berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan dua orang atau dua kentang goreng kecil ini memasuki tower ini, karena ia adalah anjing penjaga dari gerbang tower ini yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Setelah mendengarkan hal itu, emosi Quinton pun langsung benar-benar naik dan langsung menyerang iblis putih itu dengan pedangnya. Namun hal yang tak disangka pun terjadi. Saat itu dengan cepat, sayatan dari iblis putih berhasil menyayat perut dari Quinton dengan mudah. Dan sampai-sampai Quinton pun tidak bisa bangkit lagi dari tanah. Melihat hal itu, Goldo pun tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan skill pedang naga emasnya. Di saat yang sama, iblis putih itu pun memandang Goldo dengan matanya, dan entah kenapa pandangan dari iblis putih itu membuat Goldo sadar tentang ingatan masa lalunya. Di situ, Goldo pun kembali mengingat tentang iblis putih dan betapa kuatnya dia. Jadi, Goldo pun membiarkan skillnya mengoyak tanah dan langsung lari meninggalkan Quinton di sana. Namun, Goldo berkata akan menyelamatkan Quinton nanti. Iblis putih itu pun membiarkan Goldo pergi, karena memang ia tidak bisa mengejar karena ada rantai yang mengikat di lehernya. Namun ternyata semua pintu rumah yang ada di sana terbuka dan langsung menangkap dan menyerbu Goldo. Panel ini pun ditutup dengan perkataan iblis putih bahwa ini adalah Outlaw City, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Raja, kesatria, bahkan monster pun tidak memiliki kekuatan di sini. Ini adalah kota penjahat dengan kekuatan sebagai hukumnya. Dan cerita di volume ini pun terus berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novelnya kali ini. Kita doakan saja ya, masa-masa kritis ini akan terlewati dengan cepat, sehingga gue bisa kembali membuka list tentang light novel Konosuba lagi. Oke deh, segitu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa.